kita harus ridho terhadap hukum-hukum Allah, terhadap ridho kita dituhanin sama Allah. Kita suka baca ya apa ya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadan nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ihwana. Kita suka ridho, cuman ridho itu Pak, orang kagak tahu ridho itu gimana sih. Ridho Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang ridho sama Allah lazimau rodiya bitadbirihi, artinya orang yang sanggup diurus Allah, ridho dia diurus Allah. Kata Allah sholat ya sholat, kata Allah ngaji ya ngaji, kata Allah, itu namanya orang yang ridho diurus Allah. Banyak tempatkan badan kita ridho diurus Allah, ada yang ngurus kita, kemudian waqtarahu lahu, dan Allah ridho kita dipilihin hidup sama Allah. Tinggal di Gang Jambu kita ridho sama Allah. Punya istri si A si B, ridho saya Pak ya Allah. Dipilihin Allah, namanya ridho. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, hum ikutawi ladzina min khasyati rabbihim, dari takut ke Tuhannya, him ing lajina ay khaufuhum, tegasna takutnya hum ing lajina minhu terhadap Allah, musyfikuna yang hati-hati semuanya, ay khaifuna tegasna takut mereka semua min ajabihi dari siksaan Allah. Walladzina, dan orang-orang hum ikutawi lajina bi ayati rabbihim terhadap tanda-tanda Tuhannya, him ing lajina il Qur'an tegasna Qur'an, yu'minuna iku iman ya lajina, yusaddiquna tegasna membenarkan ya lajina, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Alhamdulillah, muji syukur hakikat ke Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan nikmat sama kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Kita bisa melangkahkan kedua telapak kaki kita dari rumahnya masing-masing menuju majlis ta'lim ini. Setiap langkah Allah insya Allah tidak akan sia-sia. Allah ganti kelak di hadapan Allah dengan kebahagiaan Allah. Bapak-bapak, alhamdulillah, kita muji syukur hakikat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah disadarkan sama Allah. Ini bersyukur orang-orang yang sadar semuanya. Ada orang yang diberikan kesadaran sama Allah subhanahu wa ta'ala, dia sudah sakit, baru diberikan kesadaran. Saya mah bang, yang penting mah bisa ke masjid. Saya udah gak bisa ke masjid ya. Rugi orang kayak begitu ya. Kita diberikan kesadaran sama Allah subhanahu wa ta'ala selagi sehat, alhamdulillah. Maka kesadaran ini mahal harganya, mahal. Bersyukur, pelihara sama kita kesadaran ini. Ada orang yang tadinya pelit banget, merepet jahe pelitnya. Kemudian dia diberikan kesadaran selagi sudah bangkrut. Ya Allah, saya masal bisa sodakoh aja sodakoh. Kata dia nih, padahal sudah bangkrut. Mau ngomong apa Pak? Kayak begitu. Nah ini, diberikan kesadaran ini mahal harganya. Gitu memang Fir'aun gak diberikan kesadaran sama Allah. Diberikan kesadaran Fir'aun Pak. Ketika dia ruhnya sudah sampai tenggorokan. Udah ngap aja Fir'aun.
Kata Fir'aun begini ngomongnya, amantu ma'ama amanah Bani Israel. Percaya saya kepada Tuhannya Bani Israel. Udah tinggal klep, begitu mati dia. Tuh Fir'aun. Ya Allah. Ya, kita bersyukur ke Allah sudah diberikan kesadaran selagi sehat. Bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak ya. Maka oleh karena itu jaga kesadaran kita terus, jangan sampai stres lagi kita, Pak. Bahaya kalau sudah stres lagi. Ngaji, diajak ngaji biasa-biasa aja, wah kesadarannya udah kurang. Melemah kesadarannya. Yang penting jaga kesadaran kita ini, yang mahal harganya ini. Bapak-bapak, ayat selanjutnya adalah ayat di mana ayat ini ada berselisih paham antara sahabat Nabi. Kata para sahabat Nabi, orang yang harus takut di ayat ini adalah orang berzina. Orang yang harus takut di ayat ini adalah orang pemabuk. Orang yang harus takut di ayat ini adalah orang pencuri, kata para sahabat. Jadi masalahlah di para kalangan para sahabat ayat ini. Yang takut itu yang disebut Allah tadi, orang yang takut ke Allah adalah orang yang zina. Orang yang takut ke Allah adalah pencuri. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha. Kata Siti Aisyah bertanya kepada Kangjeng Nabi karena ayat ini berselisih paham tentang takut ke Allah. Makanya Aisyah langsung nanya ke Kangjeng Nabi, "Ya Rasulullah, hei Rasulullah, apakah yang dimaksud ayat innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun itu?" Orang yang harus ditakutin adalah orang yang zina, orang pemabuk, orang pencuri. Oh, kata Rasul begini jawabnya. Ya binta Abi Bakrin Siddiq. Hei anak perempuannya Abu Bakar Siddiq. Yang dimaksud yang takut di ayat itu adalah orang yang dimana-mana beramal takut diterima sama Allah. Enggak diterima sama Allah. Itu yang harus ditakutin. Kita sholat takut nggak diterima sama Allah. Kita ngaji takut kagak diterima sama Allah. Kita puasa takut kagak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sudah berpikir sudah ketakutannya itu sudah tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menggali ilmunya. Biar gimana caranya saya supaya diterima ibadah saya ke Allah. Sholat saya supaya diterima sama Allah. Dia akan belajar rukunnya sholat. Dia akan belajar syarat-syaratnya sholat. Karena takut gak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh begitu tuh. Tapi kalau cuman asal sholat doang banyak, Pak. Banyak. Gimana lo asal sholat doang? Gerebek, udah syarat dan rukunnya ditinggalin semua. Itu namanya orang berpikir asal sholat, asal puasa. Bukan begitu. Nih kata ayat ini, orang yang takut di situ adalah orang yang sholatnya takut tidak diterima, puasanya takut tidak diterima, zakatnya takut diterima. Makanya Allah menegaskan dalam ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka ibadahnya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Musyfiquna, dia akan hati-hati ibadahnya ke Allah. Kenapa? Khaifuna min azabihi, karena dia takut terhadap siksaan-siksaan Allah. Tuh begitu Pak. Jadi ibadah ke Allah Subhanahu wa taala di ayat ini harus hati-hati, cukup dan syaratnya. Rukun dan syaratnya harus cukup. Ibadah ada aturan kita, nggak sekeinginan sendiri, enggak, ada aturan. Angkat tangan ada aturannya, ruku ada aturannya, sujud ada aturannya, bacaan di dalam sholat ada aturannya, semua ada aturannya ibadah. Begitu pula puasa ada aturannya, zakat ada aturannya, ngaji ada aturannya. Tuh baik. Kalau kita nurut terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah, selamat kita Pak.
Allah ngejelasin di surat An-Nisa, kata Allah, tilka hududullahi wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim, kata Allah. Ini adalah batasan-batasan hukum-hukum Allah yang Allah sudah tetapkan. Nurut kita ke Allah, nurut kepada Rasulullah, yudkhilhu jannah, Allah akan masukkan ke dia ke dalam surganya Allah. Jadi kalau kata Allah begini cara ibadah, nurut kita ya. Begini kamu kelakuan kamu nurut, haram ya haram, halal ya halal, nurut kita kamu. Juga nurut kena aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ya nurut kita. Orang semacam demikian akan mendapatkan pahala dari Allah kelak, surga. Yang dimana itu surga balasan bagi orang yang nurut ke Allah dan Rasulnya. Di bawahnya itu surga mengalir mata air, sungai-sungai. Ya Allah, khalidina fiha, selama-lamanya. Tapi sebaliknya, kata Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran fiha walau ajabun muhin. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang maksiat ke Allah, melanggar aturan Allah, kata Allah haram, dia labrak terus. Dilanggar terus peraturan Allah. Dua siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kedua, dia di wa'ajabun muhin, akan disiksa, dihinakan sama Allah. Coba-coba Pak, di alam dunia aja udah ketahuan kalau orang yang sering melanggar aturan Allah hina hidupnya Pak. Hina hidupnya. Aturan Allah dilanggar, nggak ada kemuliaan bagi dia. Di dunia aja udah ketahuan. Orang yang melanggar aturan Allah di dunia akan dihinakan sama Allah. Ya Allah, Pak ya, paling ngehargain diri dia selagi banyak duit Pak. Bos, selagi berkuasa Pak. Sudah berkuasa, nggak berkuasa, nggak punya duit, dihinain Pak. Tuh, makanya kita pegang teguh aturan-aturan Allah. Jangan kita melanggar aturan Allah. Ya Pak ya. Nah, ini supaya mulia kita, supaya mulia di hadapan Allah. Nah ini Pak. Kemudian ayat kedua, sifat-sifat orang mukmin. Satu, ini termasuk sifatnya orang mukmin. Orang mukmin sifatnya ketika beramal dia takut tidak diterima amalnya. Sholatnya takut tidak diterima, puasanya takut tidak diterima, zakatnya takut tidak diterima, hajinya takut tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia menggali ilmunya supaya diterima. Itu sifat orang mukmin. Sifat yang kedua bagi orang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Orang-orang yang dimana orang-orang tadi terhadap ayat-ayat Tuhannya dia, ayat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna, dia iman. Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini menjadikan tanda-tanda kemahabesaran Allah di alam dunia ini, di alam semesta. Kata Allah di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Hei orang-orang yang punya akal, kami menjadikan langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bergantinya malam dan siang itu ciptaan kami. Coba kalau kita berpikir ya, dalam waktunya yang pas, ketika pagi hari siang timbul matahari, ya, timbul matahari. Udah maghrib nggak ada matahari, timbul malam hari. Ya Allah, bisa begitu, pas begitu. Nah itulah Pak kemahabesaran Allah. Allah naruh malaikat dua Pak, dimana yang satu ngulur matahari, yang satu narik matahari. Itu malaikat selama diperintahkan sama Allah nggak pernah sulaya Pak, nggak pernah hianat sama Allah. Waktunya pagi hari itu matahari diulur sama malaikat yang satu. Kemudian malam hari ditarik sama malaikat yang satu. Jadi dua tugasnya malaikat itu. Coba Pak, malaikatnya kalau hianat sama Allah, waktu malam hari diganti siang hari misalnya, bahaya kita ya.
Atau siang hari diganti malam hari sama Allah. Ya Allah, malaikat nggak pernah sulai. Itulah kemahabesaran Allah. Kemudian tanda-tanda kebesaran Allah, kalau kita ngelihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam dunia ini nggak ada batasnya. Di antaranya ada lagi Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa bina wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minasy syamarati rizqan lakum, kata Allah. Kami menjadikan bagi kamu semua langit dan bumi firasyan sebagai amparan kamu. Ya Allah. Allah jadikan bumi sebagai amparan dari ujung ke ujung. Indah ya Pak ya. Ada yang datar, ada yang tinggi, macam-macam ya. Begitu pula suhunya, ada yang suhunya panas banget. Kayak di Serang, Kerawang biasanya tuh panas banget. Ada yang suhunya adem banget. Ya, Tasikmalaya adem banget. Tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanahnya pun beda-beda Pak. Kesuburannya tanahnya beda-beda. Coba Pak kemahabesaran Allah kita lihat. Kalau di Lampung itu nanam pisang, jadi semua. Makanya pisang banyaknya dari Lampung semua. Berton-ton, bertruk-truk datang ke Jakarta. Nggak ada habisnya lagi. Pak. Di Bandung, di Sonono, Cilembu, bagian Cilembu ubi semua. Beda ditanamnya. Coba ubi Cilembu tanam di Tangerang, gak bakalan terasa Cilembu Pak. Tuh padahal tanahnya sama kan ya. Tanahnya tanah Allah, hujannya sama, semua sama, tapi rasanya beda. Dieng kentangnya Pak. Coba itu dieng kentangnya, ya Allah, kata orang-orang. Dieng, nikmat. Beda dengan kentang Sumatera, beda. Itulah kemahabesaran Allah. Talas di Bogor Pak, talas di Bogor tuh, ya Allah, kalau dimakan sama Pak Soleh ya, empuk banget gitu, nikmat banget, dicocol sama itu, sama apa namanya, sama kelapa, ya Allah, sama kopi pahit, mantap banget. Talas Bogor, coba tanam talas Bogor itu di Buaran di sini, beda rasanya. Tuh Pak, padahal mah sama tanahnya milik Allah. Nah itulah Pak, kemahabesaran Allah. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala nurunin hujan dari langit Pak. Kalau kita teliti satu-satu, buminya sama, kenapa Gang Jambu nggak hujan sementara Warung Bingung hujan? Padahal dia dekat bertetangga. Kadang-kadang satu RT ini hujan, RT ini kagak hujan. Padahal sama Pak. Kemahabesaran Allah. Dan tiap tetesan hujan Allah iringi dengan satu malaikat, namanya malaikat rahmat Pak. Makanya jangan macam-macam ke hujan Pak tuh. Ada yang ngiringin dia malaikat rahmat. Hujan mulu atau marah malaikat rahmatnya Pak. Itu si malaikat rahmat nanya. Ketika netesin air tuh kitab Dakwaikul Abar nanya. Ya Allah ini hujan saya tetesin di mana? Di Gang Jambu. Jadiin siksa apa jadiin rahmat? Jadiin rahmat. Gerabak hujan. Karena saat dulu tuh. Ya, hujan lagi. Tuh. Kata Allah udah kasihin aja itu hujan. Gerobok itu hujan. Enggak berhenti. Wow, ya Allah. Oh, Mang Jamal susah ke masjid kebanjiran tuh Mang Jamal. Ya Allah. Kalau dibikin ajab tuh kayak begitu. Ya Allah. Padahal mah sama. Ya. Nah, ini. Kemudian dari hujan coba berapa banyak orang yang memanfaatkan itu hujan, tanaman pada subur semua. Ya Allah, mahal air Pak. Di kita aja air bentar-bentar hujan, apalagi sekarang musim kemarau ya, banyak yang sudah ngejerit. Air sumur saya mah saat ya. Ya Allah, air tuh hujan dari langit. Bahkan di Arab Saudi mah Pak, tandanya orang kaya itu bukan orang yang banyak mobilnya, rumahnya bagus, bukan Pak. Di Arab Saudi mah orang yang paling kaya yang di depannya itu punya tanaman. Karena nyiramnya itu mahal. Beda dengan di kita Pak. Ya, di kita mah yang punya tanaman sama yang kaya, yang disebut kaya itu yang rumahnya agreng ya Pak ya, yang mobilnya bagus, yang banyak duitnya. Tak disebut orang kaya.
Di Arab Saudi mah kagak begitu. Yang di rumahnya ada tanaman, apalagi banyak tanamannya, karena nyiramnya itu mahal. Itu begitu Pak, saking pentingnya itu air Pak, air. Nah ini Pak. Wa akhraja bihi minasyamarati rizqan lakum, kata Allah. Keluarlah semua buah-buahan tanaman pada subur dengan adanya hujan, supaya kita berpikir ke Allah. Jadi orang sifatnya orang mukmin ketika dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dia akan selalu percaya, iman apa yang ada di Al-Quran, percaya saya. Sekalipun bangdotan hanya sebatas nyamuk yang dijadiin sama Allah, percaya ada manfaat. Robbana ma khalaqta haja batila, tidak ada yang sia-sia dijadikan sama Allah di alam dunia Pak. Gak ada. Menurut kita itu nyamuk kagak ada gunanya. Menurut kita, ya Pak ya. Menurut Allah banyak kegunaannya. Di antara nyamuk, ada pabrik obat nyamuk Pak ya. Bisa punya karyawan, bisa menghidupkan orang lain gara-gara baygon, gara-gara obat nyamuk. Pak, ada manfaatnya? Gak ada. Yang dijadikan sama Allah tidak ada manfaatnya. Sifat yang kedua orang mukmin adalah orang yang percaya terhadap tanda-tanda kebesaran Allah di alam dunia. Lihat naik Pak, kita ilmu yakin, ke ainul yakin. Ketika kita ngelihat langit, ya Allah, ciptaan begitu besar sekali, begitu hebat sekali Engkau ya Allah. Ini langit segitu luasnya, nggak ada tiangnya, ya Allah. Pokoknya setiap kita ngelihat apapun ciptaan Allah, nambah keyakinan ke Allah, itu orang tingkatannya udah lain Pak. Dan naik dia dari ilmu yakin ke ainul yakin. Makanya kita ganti Pak ya. Sekarang pulang ngaji saya, pokoknya kalau lihat kemahabesaran Allah, nambah keyakinan saya supaya naik jadi ainul yakin. Ainul yakin. Baik. Ayat selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat-sifat orang mukmin, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Walladzina, dan orang-orang tersebut terhadap Tuhan mereka la yusyrikuna, dia tidak menyekutukan. Orang sifatnya orang mukmin yang selanjutnya adalah masalah ilmu tauhid. Masalah ilmu ketauhidan ke Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan mentigakan Allah. Kata Allah, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan Allah Subhanahu wa taala andadan, Tuhan-Tuhan yang lain. Ayo diganti. Udah benar kita punya Allah. Kesusah kebingung ceritanya sama dukun. Mau gimana kayak begitu? Itu namanya andada. Kita punya ilmu sendiri, keyakinan sendiri. Allah kita mah segalanya. Yang ngasih rezeki sama si dukun, kita minta ke dukun. Jangan ngaji orang kayak begitu mah Pak. Ya, kita membangun malam punya Allah, ngedoa ke Allah. Ngedoa kita ke Allah. Nangis kita ke Allah, curhatin masalah kita ke Allah. Tuh begitu Pak. Sifatnya orang mukmin, dia tidak pernah menduakan Allah. Gara-gara batu cincin ini nih, si Anu jadi demen ke saya, misalnya. Gara-gara ini nih, waduh, ngajinya di mana itu? Di Baitul Hikam, di Aqobah. Malu gurunya Pak, malu gurunya. Tuh Pak ya. Jadi sifat yang ketiga orang mukmin, tidak pernah dia menyekutukan Allah. Nah, sifat-sifat yang tadi Pak, sifat-sifat orang mukmin yang tadi tentunya Pak ya, yang dimana sifat-sifat orang yang sudah disebutin tadi, satu, dia beramal takut dia tidak diterima amalnya. Kedua percaya terhadap tanda-tanda kemahabesaran Allah. Ketiga, sifat orang yang mukmin tadi, ilmu tauhid, ketauhidan, dia tidak pernah menjadikan Allah itu dua atau tiga. Nah, ini. Kemudian sifat selanjutnya ini, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillah annahum ila rabbihim
ila rabbihim rajiun. Ketika sifat itu sudah nempel, Pak, walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang mengerjakan apa yang dia kerjakan, dan orang-orang yang memberi apa yang dia beri, wa qulubuhum wajillah annahum ila rabbihim yarjiun. Hanya semata-mata hatinya punya kesadaran, hanya semata-mata hatinya saya bakal balik ke Allah. Kalau 3 sifat tadi kita sudah pegang, ibadah takut tidak diterima, kemudian tadi percaya terhadap tanda-tanda Allah, kemudian tadi yang ketiga apa? Yang ketiga tadi tidak menyekutukan Allah. Orang tersebut ketika beramal wa qulubuhum wajillah, hatinya takut ke Allah, dan annahum ila rabbihim rajiun, dia sadar diri bakal kembali ke Allah. Ngapain saya harus banggain ini dan itu, pada akhirnya mas saya kembali ke Allah. Rajin-rajin amat sih kamu ibadah, bakal balik saya ke Allah. Bakal balik saya ke Allah. Sudah punya apa saya kelak di hadapan Allah. Nah, itu Pak, yang harus kita terus kita bimbing diri kita. Laika yusari'una fil khairi wa hum sabiqun. Orang-orang yang sifatnya seperti sifat yang sudah diceritakan tadi, orang-orang yang akan dia mempercepat atau mempercepat fil khairati, di dalam kebaikan. Pokoknya kalau urusan kebaikan dia akan disegerakan sama dia. Wahum sabikun, yang lain nama ditinggalkan. Ketika urusan Allah maduh dia paling dulu. Ketika urusan Allah madu dia semangat. Nah, akan begitu nantinya orang yang punya sifat itu. Jadi kalau sudah ajan bola, misalnya ada bola ajan di subuh, buru-buru ke masjid, urusan Allah. Pokoknya kalau urusan Allah tidak melihat kiri dan kanan, tetap semangat. Itu tandanya kita sudah mempunyai sifat-sifat yang 3 tadi. Tuh begitu Pak. Baik, kita yang tahu diri kita sendiri, Pak. Yang tahu diri kita sendiri. Tidak bisa diakal-akalin Islam, Pak. Bahkan Nabi jauh-jauh hari, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata begini dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW, annahu qala, kata Kangjeng Nabi begini, ya'ti ala nasi zamanun, ya'ti bil mudhari. Ya'ti tandanya bil mudhari ada huruf ya-nya di depannya. Ya, tanda bil mudhari jumlahnya ada 4. Anaitu, amjah, ya, nun, ta. Kalau kalimat sudah ada huruf 4 di depannya, disebutnya fi'il mudhari. Wal mudhari tadulu ala zamanil istiqbal. Fi'il mudhari biasanya nuduhin zaman sebelumnya, bakal gitu loh mananya. Bakal datang nanti terhadap manusia satu zaman, la yabqu minal islami ila ismuhu, tidak akan tetap keislamannya, cuman tandanya doang. Ini tanda-tanda kiamat diantaranya, Pak. Jadi kalau ada orang Islam cuman tandanya doang di KTP, tanda kiamat. Sholat enggak, ngaji enggak, Islam aja dia di KTP, statusnya doang Islam. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Atau orang Islam pakai atribut Islam, bahkan lebih hebat dari orang yang ngaji ke akobah. Pakaiannya pakai udang-udang, sholat enggak, segala enggak, mau gimana kayak begitu. Tandanya doang dia, tanda kiamat itu Pak. Di antaranya tanda kiamat. Kemudian wala minad dini la rasmuhu, tidak tetap di agamanya dia ila rasmuhu, kecuali dia tandanya doang. Agama mah ada dia, ngejalanin mah kagak mau. Wala minal qur'ani la darusahu, tidak akan tetap di akhir zaman nanti orang baca Quran cuman baca doang. Makanya kita bersyukur ya Pak ya, diadain ngaji tafsir, berarti kita tak pingin tahu maknanya yang ada di Al-Quran itu apa sih. Bersyukur Pak. Jadi kalau sudah begitu nanti orang nih baca Quran cuman dibaca doang, dideres aja, artinya kagak tahu, bingung.
Misalnya orang wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dia baca ayat itu, tapi dia pinjem bank emo, tapi dia pinjem rentenir. Itu ayat yang menerangkan tentang riba. Karena dia ketidaktahuan terhadap maknanya Al-Quran, kagak tahu, kagak terkesentuh. Tuh, Pak. Makanya bersyukur kita ya, bersyukur masih bisa ngaji tafsir. Kemudian tanda-tanda kiamat selanjutnya adalah yu'ammaru masajidahum wa huwa kharabun an dzikrillah. Masjid-masjid bagus semua. Sekarang buktinya Pak ya, di mana-mana masjid bagus, isinya kosong. Yang zikir ke Allahnya kagak ada. Masjid bagus, bahkan kalau nggak mampu bikin masjid itu Pak, zaman sekarang tuh nyair pinggir jalan, sair di sana sini, bukan ikan sekarang mah yang disair Pak, duit disair sekarang. Duit disair Pak. Tuh ya Allah, pingin bikin masjid bagus, akan tetapi Pak isi nama kosong. Dulu tajub Pak, tajub isi nama penuh. Tahu tajub tuh langgar ya, langgar dari kayu, reot siapa reot. Kalau apalagi di telupuh tuh, telupuh dari bambu diiris-iris telupuh. Kalau kita sujud kagak pakai sejadah, nempel jidat kita kejepit bambu Pak tuh. Ibadah itu dijepitnya aja ibadah ke Allah Pak. Ya Allah, sekarang mah kagak nemu yang masjid begitu Pak. Amin. Karena keikhlasan bikin bangun masjidnya Pak, gotong royong swadaya, yang punya bambu, yang punya paku kumpul semua jadi nyatu, nggak minta kesana kemari kayak zaman sekarang ya Pak ya. Zaman sekarang mah duit apapun dibangun, pakai bangun, bahkan duit korupsi pakai bangun masjid. Mau gimana tuh Pak? Ya Allah, makanya kurang keberkahan. Udah tanda kiamat kalau udah begitu. Kalau kita udah melihat masjid banyak di pinggir jalan, bagus-bagus isinya kosong, waduh, kita begini aja nih, waduh, tanda kiamat nih. Ya Allah, masjid segitu gedenya cuman yang apa? Yang berjamaah cuman 2 orang, yang qomat sama yang imam doang. Aduh, ya Allah, tanda kiamat. Ya Allah. Kemudian ayat selanjutnya, dikit lagi Pak ya. Kemudian ayat selanjutnya, wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabun yantiquna bil haqq wa hum la yuzlamun. Ayat ini adalah ayat penegasan bagi orang Quraisy maupun orang yang munafik. Kata orang Quraisy sama orang munafik begini, jadi orang Islamnya berat, jadi orang Islam. Dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Kata orang Quraisy, kafir Quraisy. Begitu pula orang munafik. Kata orang munafik jadi orang Islamnya mau gimana kaya, dikit-dikit sodako, dikit-dikit sodako. Kata orang munafik begitu Pak, berat jadi orang Islam. Maka supaya ditegaskan sama Allah, wala nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala nukallifun nafsan illa wus'aha, tidak membebani Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang illa wus'aha, kecuali dengan sekemampuan dia. Kalau nggak bisa sholat sambil berdiri mah tuh boleh sholat sambil duduk, kan begitu Pak. Kalau nggak bisa sholat sambil duduk mah tuh boleh sambil terbaring. Kalau tidak bisa sholat sambil terbaring, sambil isyarat pakai mata dikedip-kedipin. Kalau sudah bisa nggak bisa ngedip, atuh dikuburin ujungnya itu mah. Sudah nggak bisa ngedip, pak dikuburin. Pak Soleh dikuburin. Kalau udah bisa nggak ngedip, Pak Soleh. Ya, ya Allah. Islam mengatur nggak susah. Atuh nggak bisa sodako 1 juta tuh, saya mah bisanya 100.000 silahkan. Nggak bisa 100.000, saya mah bisa sodako 10.000 silahkan. Nggak bisa 100.000 atuh, saya mah bisa sodakonya cuma 2.000 silahkan kata. Cuman jangan pura-pura tidur ketika kotak amal lewat di masjid, pura-pura tidur Jumatan.
kotak amal lewat pulang rokok. Jangan biasa. Kalau nggak punya mau nggak apa-apa. Tuh begitu Pak. Islam ngajarin sama kita, enggak ngebebanin kita Pak. Coba kalau dulu Pak ya, sebelum Kangjeng Nabi ketemu Nabi Musa alaihissalam sholat 50 waktu, ya Allah, repot kita ya. Bentar-bentar sholat, kapan kelonan sama bininya kita? Apa ya Pak ya? Atuh 50 waktu coba. Bentar-bentar sholat, 50 waktu, bayangin. Kalau tidak ketemu Nabi Musa sampai 5 waktu, itu pun buat diri kita, bukan buat Allah. Buat diri kita, ibadah kita, semuanya buat diri kita. Nggak ada buat Allah. Allahumma kita mau ibadah ya silakan kamu ibadah. Nggak ibadah ya silakan kamu nggak ibadah. Tapi awas, ada wa'ad dan wa'id Allah. Artinya ada perjanjian Allah. Wabi'an namarji muslimin li jananihi wabi'an nakafirin li jahannami. Tempat baliknya orang mukmin matuh ke surga, tempat baliknya orang kafir matuh ke neraka. Udah begitu aja hidup. Cuman 2 Allah nyediain, surga dan neraka. Mau pulang kemana? Kita ke surga apa ke neraka? Itu pilihan. Namanya takdir ikhtiar Pak itu mah. Jangan begini ngomongnya, saya mah gimana takdirnya aja. Takdir saya ke surga ya ke surga, takdir saya ke neraka. Itu orang salah berpikir. Takdir itu ada 2, ada takdir qot'i, ada takdir ikhtiar namanya. Takdir qot'i ada 4 perkara. 1, jodohnya manusia, umurnya manusia, rezekinya manusia, bahagia dan celakanya manusia. Itu takdir qot'i, tidak bisa diganggu gugat sama manusia dan malaikat. Nggak bisa diganggu gugat itu. Nggak bisa. Bahkan Pak, kematian pun malaikat, walaupun badan manusia sudah hancur, itu malaikat malakal maut kalau belum disuruh cabut nyawa, nungguin Pak. Ya Allah, kapan ini orang udah ngap-ngapan, kasihan ya Allah. Belum, ini a'lamu ma la ta'lamun kata Allah. Kami mengetahui apa yang kamu tidak ketahui malaikat. Sembuh lagi dia. Kan kagak tahu. Tuh Pak. Jadi Allah malaikat gak ikut campur dalam urusan umur. Malaikat gak ikut campur dalam urusan rezeki, Pak. Sudah ada bagian masing-masing. Itu namanya takdir qot'i, pasti. Kalau menentukan surga dan neraka, itu takdir ikhtiar, harus kita bisa milih, harus nyari kita sendiri. Mau bahagia, mau enggak, terserah kita hidup. Ya, makanya kita upayakan sama kita, ya Pak ya, supaya kita tadi pulang kita ke surga Allah. Tuh Pak. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah tidak membebani kepada seseorang kecuali dengan sekemampuan, waladaina kitabun yantiquna bil haqq wa hum la yuzlamun, kata Allah. Waladaina, dan bagi kami, kata Allah Subhanahu wa taala, punya catatan yang akan cerita tentang kebenaran kau di alam dunia. Sudah ada catatan kita masing-masing. Sholat kamu puyang sedikit, tapi kamu sholatnya sambil duduk, ada catatannya Pak. Sholat kamu misalnya cuma sakit gigi doang sedikit, kamu sholatnya sambil terbaring, ada catatan. Masing-masing catatannya ada Pak. Sambil berdiri atau pahlanya lain, sambil duduk atau pahlanya lain, sodakoh 1 juta atau pahlanya lain, sodakoh 2.000 perak duitnya sudah lepet juga lain. Ada catatannya masing-masing. Ada catatannya masing-masing. Ini sodakoh saya ada duit lepet nih 5.000 sodakoh. Saya sebencel ya. Aduh, buat sodakoh aja, buat ke masjid tuh duit sobek dimasukin ke masjid. Ya Allah. Buat kita kelak di hadapan Allah itu. Yang bagus kayak duit apa ya? Buat kita beli ciki aja kita malu ya. Duit sobek begitu mah takut ditolak si Madura ya.
Ini buat Allah duit lepet dia masukin celengan. Kan gimana itu orang kayak begitu? Jadi Allah Subhanahu wa taala wa hum la yujlamun, mereka tidak akan dijolimin, tidak bisa ngejolimin mereka. Pura-pura misalnya di alam dunia, pura-pura jadi muslim taat. Enggak tahunya beragajulan ini yang kita harus takutin, Pak. Yang harus kita takutin. Pura-pura soleh, enggak tahunya di hadapan Allah mah salah kita. Ya Allah, ya. Nah, makanya kita nggak bisa, Pak, nggak bisa ngebohongin Allah, maka nggak bisa. Dan Allah nggak bakalan jolim. Catatan yang baik pasti baik, catatan jelek pasti jelek. Catatan si A ya si A, si B ya si B. Nggak bakalan catatan Mang Bakar dikasih ke catatan si Umar, kagak bakalan, Pak. Walaupun itu nebar buku kayak semacam embun, Pak, ditebarnya. Kita di alam masar nungguin buku sup dari Allah, ditebar sama Allah kayak embun tuh. Guar kayak embun, layang itu ditangkap masing-masing, Pak. Nggak bakalan salah walaupun nebarnya kayak embun. Hak kita, buku kita buku dia nggak bakalan salah. Begitu dibuka kita catatan, nilainya 9 semua, bahagia, Pak. Bahagia aman lah, ditimbang aman, ya Allah. Begitu pula, Pak, begitu dibuka dia catatannya merah semua, ya Allah, tuh, Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak bermanfaat ya. Ini waktu sudah siang, mudah-mudahan nanti kita sambung kembali. Mudah-mudahan kita bisa sadar sesadar-sadarnya kita harus ridho terhadap hukum-hukum Allah, terhadap ridho kita dituhanin sama Allah. Kita suka baca ya Pak ya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadan nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ihwana. Kita suka ridho, cuman ridho itu, Pak, orang kagak tahu ridho itu gimana sih. Ridho Allah Subhanahu wa taala, orang yang ridho sama Allah lazimau radiya bitadbirihi, artinya orang yang sanggup diurus Allah. Ridho dia diurus Allah. Kata Allah sholat ya sholat, kata Allah ngaji ya ngaji, kata Allah itu namanya orang yang ridho diurus Allah. Banyak tempatkan badan kita ridho diurus Allah. Ada yang ngurus kita, kemudian waqtarahu lahu, dan Allah ridho kita dipilihin hidup sama Allah. Tinggal di gang jambu kita ridho sama Allah. Punya istri si A si B, ridho saya Pak ya Allah. Dipilihin Allah, namanya ridho. Rezeki saya hari ini mah banyak, ridho. Itu menyebut ridhonya medok gitu, Pak. Ridho gitu ya. Besok mah ridho apa dikasih rezekinya sedikit, ridho gitu. Ada ridhonya sedikit tuh, Pak. Ya, nah ridho kita. Nah, kemudian ya mauruqi qada'ahu, harus melewati ketetapan yang sudah ditetapkan Allah. Garis manusia kadang naik, kadang turun, ya kadang lurus, kadang ke jurang dulu. Kan begitu tuh ada manusia tuh. Ke jurang dulu dia, play maksiat dulu. Masuk lagi ke akobah. Ngaji lagi dia. Masih bagus, Pak. Masih tahu balik, kata Haji Agus mah itu orang. Kayak begitu masih tahu balik, dia masih bersyukur. Jadi tuh begitu. Ridho kita. Ridho banget. Ya Allah. Wa yakna mimma qasamalahu minar rizki, dan harus ridho kecil banyak yang diberikan rezeki sama Allah. Ridho memang rezekinya segini. Jangan melihat kita kecil dan besarnya itu rezeki, tapi kita harus melihat siapa yang ngasih kita rezeki, supaya sadar, supaya kita tawadu. Kemudian wa yudawimu ala taati wa yuhafiju, orang yang ridho itu biasanya yang membiasakan ibadah ke Allah. Itu tandanya orang yang ridho, Pak. Ridho biasa, saya ibadah ngaji biasa, mudawamah, kemudian sholat mudawamah. Nah, orang yang ridho itu terhadap Allah. Wa yakunu sabiron inda balai syakiron li nimahi mahabban liqaihi radiyan bihi. Makanya orang yang ridho harus sabar dia terhadap balai-balai yang Allah turunkan kepada dia, penyakit ujian. Ridho memang dari Allah. Hari ini saya harus pilek, hari ini saya harus panas dalam, itu dari Allah. Nggak ada yang bisa, Pak. Nggak ada yang bisa masukin penyakit kecuali Allah. Ngilangin penyakit Allah, masukin penyakit juga ridho. Kita harus ridho.
Makanya Kangjeng Nabi ayat itu tadi Pak, kalau dibaca kata Kangjeng Nabi hina yusbihu wa hina yamsi salah samaroh rodutu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah kana haqqan 'alallahi yardihi. Kalau dibaca kalimat tadi subuh 3 kali, habis maghrib, habis sholat subuh 3 kali, habis sholat maghrib 3 kali, Allah berhak memberikan keriduan kepada orang yang baca itu. Makanya orang baca kita Pak, bismillahirrahmanirrahim, bareng-bareng Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amalin Pak kalau pingin diridoin Allah ayat itu subuh 3 kali, habis sholat maghrib 3 kali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya